Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini ada kisah yang berjudul Rumah Dinas. Sebelum kulanjutkan ceritanya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini, agar saya lebih semangat untuk membuat konten horor selanjutnya. Mau tahu seperti apa ceritanya? Yuk, kita simak berikut ini. Tahun 2007, tepatnya saat aku berumur 10 tahun, dan di saat itu juga aku sedang menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar kelas 5. Di salah satu sekolah swasta yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya aku tinggal bersama keluargaku, yang terdiri dari mamaku, papaku, dan adik perempuanku. Yang rumahnya berada di pinggiran kota. Ya, memang rumahku pada saat itu cukup jauh dari kantor papaku. Dan sekolahku yang berada di pusat kota. Untuk perjalanannya saja bisa-bisa menempuh 1–1,5 jam. Itu pun kalau tidak macet. Bagiku untuk kota kecil seperti ini, 1 jam itu sudah terasa cukup lama. Untuk berada di mobil tua ini. Karena bosannya, terkadang aku menyempatkan waktu berhargaku untuk menyambung mimpiku di mobil itu. Hingga saat aku terbangun dari mimpi itu, aku tidak sadar sudah sampai di sekolah saja. Tapi saat-saat membosankan itu tidaklah berlangsung lama, karena omku yang dari Bandung membawa berita baik untukku dan keluargaku. Beliau mengatakan bahwa Senin lusa dia akan pergi ke Padang seorang diri untuk urusan dinasnya, dan beliau juga meminta kepada keluargaku untuk menemaninya selama dia di Padang. Mengingat rumah dinas yang beliau tempati saat itu sangat besar bagiku. Awalnya keluargaku lumayan berat untuk menerimanya, karena kalau rumah ini ditinggalkan, siapa yang akan mengurusnya? Namun keluargaku juga ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, yaitu rumah dinas omku itu ternyata berada di pusat kota yang sangat dekat dengan kantor papaku dan juga sekolahku. Setelah perdebatan batin yang cukup lama, pada akhirnya keluargaku menyanggupi untuk tinggal sementara bersama omku di rumah dinasnya kurang lebih selama 3 tahun lamanya. Esoknya, aku dan keluargaku bersiap-siap untuk berkemas, dan membuat sebuah spanduk yang cukup besar lalu menempelkannya di depan rumah dengan bertuliskan, rumah ini dikontrakan, hubungi nomor ini untuk info lebih lanjut. Setelah itu kami pun meninggalkan rumah itu dengan cukup berat hati. Namun tidak dengan mamaku, beliau terlihat senang karena bebannya mungkin cukup berkurang. Bagaimana tidak? Lingkungan rumahku ini menurut mamaku kurang baik untukku karena selama aku tinggal di sini, aku sangat suka keluyuran keluar rumah hingga matahari terbenam, yang terkadang hal itu membuat mamaku risau. Ya bagaimana tidak, seumuran aku dulu kalau pulang larut maghrib pasti sudah dicari-cari oleh orang tuanya kan. Anak kecil mana ada yang masih keluyuran maghrib-maghrib, yang ada nanti diculik sama hantu. Begitulah kira-kira ancaman orang tua zaman dulu untuk menakut-nakuti anaknya jika pulangnya telat. Aku bukanlah tipe anak yang percaya akan hal-hal berbau mistis seperti itu, tapi semua mindsetku itu berubah seketika, ketika aku dan adik perempuanku telah benar-benar mengalaminya sendiri. Bukan hanya aku dan adik perempuanku saja yang mengalaminya. Aku yakin, mama dan papaku pasti juga menyadari akan hal itu. Namun, sepertinya mereka mencoba untuk tidak memperdulikan hal itu. Atau mencoba untuk merahasiakannya dari kami agar kami tidak ketakutan pada saat itu. Entahlah. Dan inilah awal kisah nyataku berawal, bagaimana aku dan adik perempuanku mencoba untuk survive dari hal-hal gaib yang mengganggu kami selama 1 tahun lamanya. Akhirnya kami pun tiba di rumah dinas omku dan seketika itu aku takjub melihat rumah dinas ini. Karena jauh sangat berbeda dari rumah yang biasa aku tinggali. Rumah dinas ini begitu besar dari bayanganku, pekarangan depannya yang luas, terdapat rumput-rumput, tanaman lidah buaya serta tanaman-tanaman berukuran sedang yang menghiasi pekarangan tersebut, pagar yang berukuran kecil minimalis namun tetap terlihat elegan, dan di depan pekarangan tersebut dikelilingi pohon-pohon beringin yang begitu besar, seakan menghalangi cahaya matahari masuk ke rumah tersebut. Tidak sampai di situ saja, setelah aku dan keluargaku masuk ke dalam rumah, aku masih tidak henti-hentinya untuk takjub. Ternyata di dalam ini jauh lebih terlihat besar daripada apa yang terlihat dari luar.
Kesan pertama yang aku dapatkan dari rumah ini adalah mewah namun diselimuti oleh kehampaan yang sangat mendalam. Entah mengapa, di rumah yang sebesar ini aku merasa sangat-sangat hampa. Apa karena sepi? Atau apa karena sunyi? Atau mungkin karena aku masih belum terbiasa dengan suasana rumah yang sebesar ini, gumamku dalam hati. Tapi, sampai saat ini, hari pertamaku di dalam rumah ini, tidak ada hal-hal yang aneh yang aku rasakan. Benar, tidak ada, sampai di mana pada hari itu datang, hari di mana sepupu laki-lakiku datang secara diam-diam. Keesokan harinya, aku mulai menjelajahi rumah ini seorang diri, namun hanya setengah bagiannya saja. Yang aku tahu pada saat itu, di rumah dinas omku ini ada 6 ruangan utama, yaitu 1 ruang tamu, 2 kamar tidur yang ditempati oleh omku, 1 kamar tidur lagi yang ditempati oleh kami sekeluarga, dan 1 lagi kamar tidur kosong. Kamar tidur di sini begitu besar, hingga kami berempat pun masih terasa lapang. Di bagian belakang terdapat 1 ruang dapur minimalis ala-ala bar gitu. Di samping dapur terdapat 1 kamar tidur untuk pembantu, dan jika kita berjalan ke belakangnya lagi, terdapat 1 ruangan dapur lagi, yang lumayan besar namun tidak terpakai lagi. Itu terbukti karena ruangan dapur ini sangat-sangat kotor dan berdebu, sarang laba-laba menyelimuti dapur ini. Dan jika kita berjalan lagi terus ke belakangnya, terdapat 1 pintu yang terkunci rapat lengkap dengan gemboknya yang lumayan besar. Pada saat itu, aku belum tahu ruangan apa itu dan aku pun pada saat itu tidak ingin mencari tahunya, karena suasana di sini saja menurutku sudah lumayan menyeramkan. Walau begitu, aku tetap saja tidak terlalu memperdulikan hal itu, dan ketika itu aku kembali lagi menjelajahi bagian belakang samping rumah tersebut. Ternyata, di bagian belakang samping rumah ini juga terdapat halaman pekarangan yang begitu luas, bahkan lebih luas dari pekarangan yang ada di depan. Di halaman belakang ini, terdapat 1 pohon beringin yang sangat besar, di samping pohon beringin itu juga, terdapat 1 ayunan, yang jika dilihat pada malam hari menjadi sangat menyeramkan. Ayunannya seperti bergoyang-goyang dengan sendirinya, karena pada malam pertamaku di sana, aku mendengar suara ayunan tersebut. Di seberang pohon beringin tersebut, juga terdapat kolam ikan buatan yang berukuran tidak terlalu besar lengkap dengan ikan-ikan hiasnya. Omku itu ketika hari liburnya selalu memberikan makanan-makanan ikan tersebut dengan pelet ikan yang dibelinya. Sekilas membuat suasana di rumah yang seram ini menjadi berkurang. Tidak sampai di situ saja, jika kita berjalan lagi ke belakang pekarangan ini, kita akan menemukan 1 lapangan tenis dan di seberangnya terdapat gudang yang berisi dokumen-dokumen yang tak terpakai lagi. Dan di samping gudang itu, lagi-lagi aku menemukan sebuah pintu yang dikunci rapat lengkap dengan gembok yang lumayan besar. Tapi aku tidak ingin mencari tahu, apa yang ada di balik pintu itu. Oh iya, aku tidak tahu apakah rumah dinas ini termasuk ke dalam kompleks perumahan atau bukan karena sepertinya rumah dinas ini berdiri sendiri tidak seperti komplek-komplek perumahan pada umumnya. Benar, di samping rumah ini juga terdapat rumah-rumah besar lainnya namun dengan pagar yang tinggi-tinggi, tidak seperti dengan rumah ini yang pagarnya pendek padahal rumahnya sangat besar. Dari segi keamanan menurutku ini sangat-sangat kurang. Satpam pun di sini tidak ada, padahal lingkungan di sini sangat-sangat sepi hampir tidak ada mobil atau motor pun yang melintasi lingkungan ini. Maling pun pasti akan senang berkeliaran di sekitar sini. Tidak terasa 1 tahun lamanya telah berlalu aku lewati begitu saja. Hari demi hari aku berada di rumah ini tidak ada yang aneh sedikit pun, kecuali perasaan-perasaan yang terasa menjanggal itu saja. Perasaan mengenai suasana di rumah ini yang begitu sunyi, sepi dan juga terkadang terasa hampa. Mungkin karena aku pun sudah mulai terbiasa dengan perasaan-perasaan menjanggal tersebut yang membuat diriku terkadang tidak memikirkannya lagi. Namun tepat pada pertengahan tahun kedua perkiraan antara bulan April atau Juni, fenomena-fenomena yang aneh mulai terjadi di rumah ini. Dimulai ketika mamaku yang mengeluh bahwa makanan-makanan yang ada di kulkas akhir-akhir ini sering sekali cepat habis, padahal mamaku sudah menakarnya dengan benar seperti hari-hari biasanya. Bang,
Malam-malam ada gak ke dapur nyuri-nyuri makanan? Begitulah tanya mamaku ketika itu. Aku memang orangnya pemakan, tapi untuk mencuri makanan ke dapur apalagi pada malam hari, aku tidak seberani itu. Pada malam kedua setelah fenomena aneh itu terjadi, aku mendengar suara-suara antara sendok dan piring yang saling bergesekan di dapur. Mungkin hanya aku sendiri saja yang mendengar hal tersebut, karena tempat tidurku lah yang paling dekat arahnya dari dapur. Sedangkan tempat tidur adikku, mama dan papaku berada di pojokan dekat jendela luar. Pada malam itu aku tidak dapat menggerakkan anggota tubuhku sedikitpun, bahkan melontarkan suara untuk memberitahukan kepada orang tuaku saja tidak bisa, semakin takutnya diriku karena mendengar suara-suara aneh tersebut. Namun aku mencoba untuk meyakinkan diriku sendiri sembari menundukkan kepalaku ke bantal dan selimut dalam-dalam, palingan cuma kucing, begitulah gumamku. Lalu terlintas di kepalaku kembali, oh iya, mungkin si Om yang ambil makanan ke dapur, dan ketika itu aku sedikit tenang yang pada akhirnya berujung pada ketiduran. Besok paginya, barulah aku menceritakan hal tersebut kepada mamaku. Ma, mungkin si Om kali yang ngambil-ngambil makanan di dapur. Soalnya kemarin malam juga, aku dengar Om ngambil makanan ke dapur. Ekspresi wajah mamaku tak yang seperti aku harapkan, mamaku terheran seketika aku menceritakan hal tersebut. Mana ada, Om aja udah 2 hari ini gak pulang, kan Om lagi ada rapat di kantornya. Seketika, bulu kuduk yang ada pada leherku langsung merinding mendengar pernyataan mamaku tersebut. Aku pun hanya bisa terdiam sembari memikirkan, lalu, siapa dong? Masa iya kucing bisa ngelakuin hal kayak gitu? Aku yang biasanya main bola seorang diri di halaman perkarangan belakang rumah itu, hari ini aku tidak berani untuk ke sana. Mungkin, aku tidak akan berani lagi seterusnya untuk ke sana. Besoknya adalah hari libur, siang-siangnya aku dikejutkan dengan suara teriakan mama yang mengatakan bahwa barusan mamaku melihat seseorang berlari ke arah dapur belakang. Sontak, papaku langsung mengecek ke dapur belakang itu sembari aku mengikuti papaku dari belakang dengan gugupnya serta jantung yang berdebar-debar tidak karuan. Malingkah? Atau jangan-jangan hantu? Pikiranku juga tidak karuan pada saat itu. Oi, siatu, kaluaang. Lantas bahasa Minang papaku pun pada saat itu keluar, yang artinya adalah, siapa itu? Keluar kamu. Begitulah halusnya. Lalu keluarlah seseorang itu dari tempat persembunyiannya, di bawah kolong meja sembari mengatakan, Ko ewo Om, yang artinya, ini ewo Om. Rasa gugup dan cemas pun pada saat itu menjadi luntur lalu muncullah perasaan lega sekaligus kesal karena ulah si Ewo ini. Iya, Ewo adalah sepupu laki-lakiku yang lumayan dekat denganku waktu rumahku masih di pinggiran kota. Walau umur dan posturnya lebih besar 3 tahun dariku namun tingkahnya masih seperti anak-anak karena keterbelakangan mental yang dia miliki. Iya, dia waktu kecil mendapatkan penyakit, step, yang membuat cara berpikirnya lebih lambat dari anak-anak lainnya. Angwo, ndeh, yo asal jadi senak karajo angtu, kamu wo, ndeh, ya asal jadi aja kerja kamu ndak, ucap papaku dengan nada kesal. Setelah itu kami pun langsung menginterogasikan Bang Ewo itu di ruang tamu. Lewat mana kamu masuk wo? Lalu Ewo menjelaskan bahwa dia masuk memanjat ke atap rumah, lalu melompat ke ruangan belakang yang terbuka tidak ada atapnya tersebut. Dari situlah dia turun lalu mengotak-atik kunci pintu hingga terbuka. Lalu papaku bertanya kembali, alah bara lamo di siko wo? Sudah berapa lama di sini wo? Udah seminggu Om, jawabnya. Lantas terpecahkanlah teka-teki mengapa sambal di rumah akhir-akhir ini sering habis dan siapakah orang yang menggesek-gesekkan sendok ke piring pada malam hari sebelumnya. Ya, siapa lagi kalau bukan Ewo? Tapi anehnya, kenapa mamaku pada saat itu tidak sadar bahwa ada orang yang membobol pintu ruangan belakang? Mengingat pintu tersebut digembok dari dalam, tidak mungkin si Ewo bisa membukanya tanpa mendobraknya. Atau mungkin, Ewo memulai aksinya tersebut ketika mamaku pergi ke pasar ya. Bisa saja iya. Dan dengan begitu, berakhirlah misteri mengenai fenomena-fenomena aneh yang terjadi di rumah ini beberapa hari belakangan ini.
Tapi, tunggu dulu. Berakhir. Bukan, ini bukanlah akhir. Melainkan awal dari segala mimpi-mimpi buruk itu dimulai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share serta subscribe channel ini, dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Dunia Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.